Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya membaca rukun qauli bagi orang bisu? Di orang yang tidak bisa bicara atau bisu, itu bagaimana caranya ketika pada waktu sholat membaca rukun qauli, yaitu membaca surat Fatihah dan tasyahud, itu bagaimana caranya dengan dia itu tidak bisa berbicara. Jawab, kalau bisunya bawaan atau sejak lahir, maka cukup diam sepanjang waktu yang cukup untuk membaca rukun qauli tersebut. Kalau bisunya baru datang, bukan sejak lahir, maka harus berisyarat dengan lisan pada huruf-hurufnya rukun qauli tersebut atau dibaca dalam hati. Jadi kalau bisunya sejak lahir itu cukup diam, sekira cukup untuk membaca surat Fatihah dan cukup untuk membaca tasyahud. Kalau bisunya itu baru datang, masa tidak sejak lahir, maka harus menggunakan isyarat lisan, yaitu per huruf-hurufnya Fatihah dan huruf-hurufnya tasyahud. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 101. Wa ibaratuhu fa inna sholatal akhrasi ma huwa yadulu alal aqwali li'anna kharasahu ingkana toro'an lazimahu tahriku lisanihi wal isyaratu bihi ilal hurufi au ijra'ul aqwali ala qalbihi wa ingkana asliyan lazimahu al-qiyamu biqadril fatihati wal qu'udi biqadrit tasyahudi. Soal yang nomor 2, sahkah sholatnya orang yang dalam membaca Fatihah membaca tashil hamzahnya an'amta? Ini pada waktu sholat ketika membaca surat Al-Fatihah pas ayat siratal ladzina an'amta, tapi hamzahnya dibaca tashil an'amta. Itu sah apa tidak? Jawab, sholatnya sah, namun membacanya haram. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Jamal Alal Manhaj juz 1 halaman 224. Wa ibaratuhu far'un lau sahila hamzata an'amta la tabtulu sholatuhu biha li'annaha tagziru sifatin. Jadi hamzah dibaca taksir itu cuma merubah sifatnya.
Soal yang nomor 3. Orang yang tidak mampu membaca Fatihah secara benar atau ummi, kemudian pergi beberapa waktu yang mungkin untuk belajar. Bolehkah bagi orang yang bacaannya sudah baik bermakmum kepada orang tersebut? Jadi ada orang yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar, dan dia itu ada kemungkinan untuk pergi belajar Fatihah. Apakah orang yang bacaannya bagus boleh bermakmum terhadap orang yang ummi? Jawab, tidak boleh dan tidak sah sebelum mengetahui orang tersebut mampu membaca suratul Fatihah dengan benar. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Jamal Alal Manhaj juz 1 halaman 523. Wa ibaratuhu far'un alima ummiyatahu wa ghaba waibatin yumkinu fiha at-ta'alumu fahal yasihu iktida'uhu bihi aula fihi nadorun wal aqrabu asani li'annal asla baqaul ummiyati. Ya, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya membaca rukun qauli bagi orang bisu? Di orang yang tidak bisa